Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novianti. Kali ini kita akan membahas tentang inflamasi. Karena kemarin pada siaran sebelumnya kita sudah membahas sedikit, namun masih dasarnya saja. Nah, ada beberapa pertanyaan mengenai inflamasi. Nah, untuk kali ini kita akan lebih memperjelas lagi apa sih itu inflamasi ya. Nah, kita ulang sedikit ya dari penjelasan yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang inflamasi ya. Jadi di sini inflamasi itu merupakan respon kekebalan tubuh terhadap cedera atau infeksi, dan proses inflamasi ini memicu produksi sel darah putih dan zat lain yang membantu melindungi tubuh. Ya, dimana proses ini meningkatkan aliran darah ke area yang terkena cedera atau area yang mengalami kerusakan ya, dan menghasilkan rasa hangat dan menimbulkan warna kemerahan, menimbulkan perubahan bentuk berupa bengkak dan timbulnya rasa nyeri ya. Dan proses inflamasi ini dimediatori ya oleh histamin, prostaglandin, eikosanoid, leukotriene, sitokin, nitrit oksida dan lain-lain ya. Itu merupakan bagian-bagian yang mendukung dalam proses inflamasi ya. Jadi dalam proses inflamasi ini terjadi suatu beberapa kombinasi atau melibatkan beberapa sel dan protein yang sebagai pemberi sinyal di mana untuk melindungi tubuh dari infeksi dan zat asing seperti bakteri dan virus ya. Jadi intinya inflamasi itu membantu tubuh ya, dengan memproduksi sel darah putih dan zat lainnya guna memperbaiki jaringan sel yang mengalami kerusakan. Nah, saat proses peradangan dimulai, bahan kimia tersebut dalam sel darah putih itu dilepaskan ke dalam darah dan jaringan yang terkena luka atau bagian yang cedera untuk melindungi tubuh. Bahan kimia tersebut meningkatkan aliran darah ke area tubuh yang terinfeksi atau yang terluka dan menyebabkan itu tadi ya adanya kemerahan dan kehangatan di lokasi tersebut. Bahan kimia ini juga dapat menyebabkan kebocoran cairan ke jaringan yang menyebabkan pembengkakan. Makanya kenapa adanya reaksi pembengkakan itu tadi, karena ada bahan kimia yang menyebabkan kebocoran cairan. Proses pelundangan ini juga akan merangsang saraf dan jaringan sehingga menimbulkan rasa yang sakit ya. Jadi itu merupakan proses dari inflamasi ya. Jadi sudah jelas kan kenapa bisa merah, kenapa bisa bengkak, kenapa bisa hangat, kenapa bisa sakit ya. Nah ini ada beberapa proses inflamasi itu nanti bisa dilihat ya, nanti ada gambar ya di mana dalam proses inflamasi atau peradangan itu ada identifikasi berupa nyeri atau biasa disebut dengan dolor, ada identifikasi hangat disebut dengan kalor, ada kemerahan disebut dengan rubor, bengkak disebut dengan tumor. Nah, makanya kalau orang awam kalau mendengar bahasa tumor itu mungkin hal yang mengerikan ya. Nah, jadi dalam istilah TPC, tumor itu bukan berupa bukan mindsetnya bukan berupa jaringan yang tumor yang mengerikan yang seperti halnya kanker ya, bukan. Tapi tumor itu merupakan pembengkakan. Adanya pembengkakan atau adanya benjolan itu disebut dengan tumor ya, dan kehilangan fungsi ya, atau disebut dengan fungsiolesa ya. Fungsiolesa atau kehilangan fungsi ini dampak dari itu tadi cedera yang dialami. Kalau udah ada rasa hangat, rasa nyeri, pembengkakan, otomatis akan merubah atau akan menghalangi aktivitas gerak ya, atau aktivitas otot
ya. Karena itu tadi, mau bergerak sedikit rasanya sakit, akhirnya fungsi otot tersebut tidak dapat melakukan kerjanya secara maksimal. Nah, itu yang disebut dengan fungsiolesa atau kehilangan fungsi, khususnya pada jaringan otot, ya. Dan untuk mengontrol proses inflamasi itu adalah kuncinya, yaitu mengobati gejala penyakit yang dialami dan tentunya disiplin. Dan ini kemarin ada pertanyaan ya, Bu, bagaimana kalau seandainya luka? Saya pernah ada penanya yang bersangkutan itu mengalami cedera pada bagian ankle dan tidak ditangani secara tuntas. Terus jauh dari beberapa waktu setelah mengalami cedera masih mengalami rasa nyeri saat melakukan aktivitas tertentu. Nah, itu salah satu dampak dari ketidakdisiplinan dalam proses penyembuhan. Dan itu malah bisa berakibat makin memperburuk atau memperparah cedera yang sebelumnya. Nah, tuh. Nah, nanti kita akan membahas juga, nanti akan saya share juga ya penyebab cedera ya, baik secara internal maupun eksternal, dan penyebab cedera makin bertambah semakin buruk. Nah, tapi kita kali ini video ini kita akan membahas tentang inflamasi dulu ya. Jadi sabar, kita untuk macam-macam cedera, penyebabnya next kita akan bagikan kembali video yang membahas tentang hal tersebut. Nah, tadi ya silakan nanti dilihat di gambar ini ya, sakit itu seperti apa, panas seperti apa, kemerahan seperti apa, bengkak seperti apa, dan fungsinya seperti apa, kehilangan fungsi ya, otot itu seperti apa. Nah, kita mulai sekarang dari istilah dolor. Ingat, dolor, rasa sakit ya. Nah, inflamasi bisa menyebabkan nyeri pada persendian dan otot ya. Jadi ketika inflamasi kronis, seseorang akan mengalami tingkat kepekaan dan kekuatan nyeri yang tinggi, terutama area yang mengalami cedera atau meradang. Mungkin lebih sensitif untuk disentuh. Nah, itu salah satu indikasi bahwa Anda mengalami cedera. Walaupun, karena kan cedera ada dua macam, ada cedera yang tampak dan cedera yang tak tampak ya. Dan salah satu indikasinya itu tadi, terjadi inflamasi tadi, adanya rasa sakit misalnya. Nah, seperti halnya misalnya cederanya ditampar, pak, kan tak tampak ya, tidak ada luka ya, kecuali kalau namparnya dengan menggunakan benda-benda. Kalau tidak dengan benda kan tidak tampak, hanya mungkin yang pertama teridentifikasi ada rasa sakit. Nah, ya. Jadi dengan inflamasi akut dan kronis, nyeri adalah hasil dari bahan kimia inflamasi yang merangsang ujung saraf, menyebabkan area yang terkena terasa lebih sensitif. Jadi kalau habis kena tampar kan biasanya ada disertai ya rasa-rasa yang lainnya. Itu termasuk dalam proses inflamasi. Tidak hanya rasa sakitnya saja. Mungkin pas terasanya hanya sakit pada saat, tapi setelahnya kan masih meninggalkan rasa-rasa yang lainnya. Nah, rasa lainnya apa saja? Nah, ada rasa panas ya. Sakit. Setelah dirasa setelah ditampar, aduh panas ya. Nah, itu disebut dengan istilah kalor ya. Saat area tubuh yang meradang akan lebih terasa hangat ya. Bagian yang cedera atau yang mengalami rasa sakit tadi kena tampar pasti akan rasanya lebih hangat dibandingkan area yang tidak tertampar ya. Nah, itu karena adanya lebih banyak aliran darah pada area tersebut ya. Orang dengan kondisi rematik mungkin memiliki persendian yang meradang yang terasa hangat saat disentuh. Itu contoh lainnya ya. Makanya kalau untuk orang rematik, kalau misalnya nggak tahu dia rematik atau tidak, pasti akan rasanya sakit pada bagian tersebut. Selain itu akan merasakan rasa hangat atau lebih panas di area yang bagian yang sakit dibandingkan yang lain. Sama halnya tadi yang kena tampar ya. Kena tampar akan lebih terasa hangat atau panas pada bagian yang terkena tampar. Ya. Namun kulit di sekitar persendian itu mungkin tidak memiliki kehangatan yang sama. Nah, itu tadi ya rasa kalor atau panas itu bisa terdeteksi.
Inflamasi di seluruh tubuh dapat menyebabkan demam sebagai akibat respon inflamasi saat seseorang menderita penyakit atau infeksi. Nah, beda lagi ini kasusnya ya kalau sampai demam. Demam ini biasanya teridentifikasi jika si penderita mengalami infeksi. Makanya respon tubuh akhirnya menghangat, ya, menghangat untuk menandakan bahwa si tubuh sedang mengalami infeksi dan imun tubuh sedang dalam proses penyembuhan atau lagi beradaptasi untuk menyembuhkan atau melawan infeksi-infeksi baik berupa virus maupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi itu salah satu protek diri dengan saraf itu mendapat rangsangan akhirnya memberikan rasa panas tadi ya. Nah, selanjutnya rubor kemerahan ya. Jadi identifikasi tentang inflamasi yaitu selain rasa sakit, warna perubahan bukan warna ya tadi ya, rasa hangat atau panas pada area yang cedera. Nah, berikutnya ini warna, perubahan warna. Otomatis kalau tadi dicubit atau ditampar, otomatis pada bagian yang ditampar akan lebih merah dong ya. Nah, itu area tubuh yang meradang mungkin tampak berwarna merah. Ini karena disebabkan adanya pembuluh darah di area yang meradang terisi lebih banyak darah dari biasanya. Ya. Nah, tadi ada rasa sakit, akhirnya timbul rasa panas ya, terus timbul warna kemerahan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, adanya bengkak ya atau sebal. Biasa kan, wah sebal nih, bukan sebal ya, tapi sebal, merasa ada penebalan ya, dan penebalan itu ada yang tampak, ada yang tak tampak ya. Kalau yang tak tampak itu mungkin bisa dirasakan lebih kaku ya, lebih kaku atau tidak nyaman ya, atau susah bergerak. Tapi kalau yang tampak biasanya berupa pembengkakan atau pengembangan. Nah, ini disebut dengan tumor ya, tumor. Jadi pembengkakan biasa terjadi pada saat bagian tubuh meradang. Ini adalah hasil dari akumulasi cairan di jaringan baik di seluruh tubuh atau di area tertentu yang terkena cedera ya. Jadi pembengkakan bisa terjadi tanpa inflamasi, terutama dengan luka ya. Nah, jadi kalau bengkak itu tanpa proses inflamasi, kalau ada luka itu biasa secara otomatis itu jadi bengkak itu ya, dan diikuti dengan proses-proses inflamasi lainnya, yaitu ada rasa sakit, perubahan warna, perubahan suhu ya. Nah, kalau udah seperti itu, kalau udah merasakan beberapa item tadi ya, komponen tadi, sakit, panas, bengkak, berwarna merah kan, otomatis timbul rasa tidak nyaman dalam bergerak ya, terbatasan dalam bergerak. Biasanya kalau udah bengkak, kena tabok atau kena tampar ya, otomatis males ngomong kan, kalau ngomong sakit atau kaku. Nah, itu merupakan dari kehilangan fungsi atau fungsiolesa ya, dan ini berkaitan cedera maupun penyakit. Jadi bisa terjadi di bagian yang terkena cedera ya. Jadi Anda dapat sulit melakukan pergerakan ya, ataupun keterbatasan dalam melakukan gerakan, terutama pada bagian area yang cedera. Kalau areanya mungkin di area muka karena kena tampar tadi, otomatis saat berbicara Anda agak merasa risih ya, atau merasa terganggu atau tidak lancar dalam berbicara. Dan lancar tidak berbicara bukan berarti gagu atau bisu ya, tidak, cuman rasa tidak nyaman, akhirnya kaku, akhirnya malas untuk berbicara. Nah, ini kalau terjadi pada bagian tangan atau alat gerak atas maupun alat gerak bawah, otomatis akan terganggu dan itu akan nampak ya, mungkin agak sedikit pincang ya, atau mungkin awalnya jalannya bisa normal, akhirnya bisa tertatih-tatih. Nah, itu contohnya ya. Oke, next nih kita perhatikan ya di sini ya. Kalau lagi proses inflamasi itu apa sih yang terjadi di dalam jaringan sel itu? Nah, ini ada nampak ini ya.
kalau normal itu pembuluh darah itu tidak ini sel darah putihnya nggak banyak menuju pada jaringan pembuluh darah yang terkena cedera. Tapi kalau terjadi cedera, maka secara otomatis tadi ya sel-selnya tadi itu bertumpu mengumpul atau lebih darah tadi mengalir pada bagian yang cedera. Makanya terjadilah penumpukan dan akhirnya menimbulkan pembengkakan, perubahan warna, terus rasa nyeri, rasa panas itu tadi karena proses tadi sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu berkumpul pada satu jaringan yang lagi dalam proses perbaikan yang rusak, jaringan yang rusak ya. Ini dapat dilihat di gambar sini ya, antara yang normal dan dengan normal tanpa ada cedera dengan adanya cedera. Nah, nih ya. Jadi bisa dilihat di gambar di situ ya. Jadi upaya itu untuk apa sih? Kenapa sih jaringan sel-sel dalam tubuh kita itu lebih lebih banyak untuk menuju ke bagian area yang luka? Fungsinya itu apa? Untuk segera menyembuhkan pada jaringan yang rusak, untuk segera menutup, untuk segera memprotek ya. Sama halnya seperti gambar ini, sebuah jaringan kulit jika dilukai ya. Nah, dilukai akhirnya kan menimbulkan sebuah luka ya atau bekas yang robek. Nah, ini sel-sel dalam tubuh ini segera menuju ke jaringan yang rusak tersebut. Ya, berkumpul di situ untuk berusaha menutup agar tidak ada bakteri maupun virus yang masuk ke dalam jaringan yang rusak tadi, sehingga tubuh segera memproteksi diri ya. Tadi. Nah, di sini inflamasi ini ada dua ya, ada inflamasi akut dan inflamasi kronis ya. Yang dikatakan inflamasi akut itu termasuk panas ya, itu panas atau yang disebut dengan demam itu tadi, itu masuk dari inflamasi akut. Jadi inflamasi akut itu merupakan fungsi fungsi yang sehat dan diperlukan untuk membantu tubuh dalam menyerang bakteri dan zat asing lainnya dimanapun di tubuh yang ada dalam tubuh ya. Jadi kalau seandainya zat asing itu dapat terprotek, dapat dilawan oleh imun tubuh, maka peradangan akan mereda dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir jika seandainya terjadi suatu ketika kita merasakan tubuh kita demam karena dampak dari jatuh atau mengalami cedera, atau mungkin ada ya yang habis melakukan vaksin akhirnya demam. Itu merupakan protek, itu salah satu ya indikator tubuh ini, sistem imun tubuh itu memproteksi diri. Itu berarti di dalam tubuh kita ini ada proses perlindungan diri untuk melawan bakteri-bakteri yang sekiranya merusak tubuh ya. Jadi jangan khawatir. Namun jangan juga dibiarkan jika dalam waktu tertentu demam ya atau dampak panas itu tidak turun-turun. Nah, itu perlu juga diperhatikan ya. Jangan setelah berpikir, ini proteksi diri tubuh nih, nggak apa-apa nih. Jangan juga ya. Kalau misalnya itu berlangsung cukup lama, lebih dari 2 hari, itu perlu juga dikonsultasikan kepada dokter ya. Nah, di sini ada contoh indikasi yang menyebabkan inflamasi akut ya, salah satunya yaitu bronkitis akut. Jadi atau adanya peradangan pada saluran pernapasan ya, dan pada bagian paru-paru gitu ya. Terus lain itu juga, nah ini yang biasa sering terjadi nih ya, kuku kaki yang tumbuh ke dalam. Nah, kuku kaki yang dipotong terlalu pendek, akhirnya pas waktu tumbuh kembali dia masuk lalu melukai atau menyucuk ya, atau apa sih bahasa ini menyucuk ini. Jadi itu akhirnya menyebut kalau orang umum bilang cantengan ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan rasa nyeri, bengkak, merah, akhirnya untuk bergerak sedikit saja terasa susah atau sakit ya.
Nah, itu termasuk juga itu termasuk inflamasi akut itu ya. Makanya hati-hati juga dalam perawatan, terutama kuku kaki ya. Karena kuku kaki itu apalagi yang sering aktivitasnya menggunakan sepatu dan aktivitas olahraga itu sangat terganggu sekali itu kalau mengalami inflamasi pada bagian jempol, yang sering jadi jempol ya. Makanya perlu diperhatikan juga kesehatannya ya. Dan itu nanti akan kita bahas di salah satu penyebab cedera nanti ya. Berikutnya sakit tenggorokan yang berhubungan dengan flu. Nah, biasanya orang yang punya radang tenggorokan itu indikasi yang pertama dirasakan adalah rasa sakit, terus panas ya, terus adanya pembengkakan ya di dalam ya, biasanya pada bagian amandel nih ya, paring dan laring ini. Nah, itu biasanya lebih terasa tidak nyaman, lebih rasa panas, kering ya, sakit, dan akhirnya fungsinya juga akan sangat terganggu. Fungsinya bisa menelan makanan dengan biasa-biasa saja, akhirnya terhambat. Menelan minum sakit, makan sakit, akhirnya berpengaruh pada seluruh tubuh ya. Selanjutnya luka dan goresan kulit. Nah, ini terjadi jika adanya cedera yang melukai pada jaringan kulit ya. Terus ada penyakit lain termasuk seperti kalau yang di kulit ya, eksim ya, yang menyebabkan ruang-ruang merah dan gatal akhirnya meradang di area kulit tersebut ya. Biasanya tuh ada ya, apalagi yang sensitif ya, sensitif kulitnya kena gigit nyamuk, digaruk, kadang bisa menimbulkan bekas bahkan luka. Nah, itu dan menimbulkan bentol-bentol, terus luka, terus koreng. Nah, itu yang berbahaya itu ya. Nah, itu perlu dirawat sekali kebersihannya ya. Trauma fisik. Nah, trauma fisik ini merupakan akibat berdampak juga pada inflamasi akut. Trauma fisik seperti apa? Misalnya benturan ya, tabrakan ya, yang sering terjadi itu kalau pada olahraga itu olahraga yang full body contact ya. Nah, itu sering terjadi inflamasi. Tidak ada luka, tapi ada dampak inflamasinya atau ada ciri-ciri bekas inflamasinya, itu tadi benturan ya. Tuh. Terus ini yang sering nih, sengatan serangga ya. Dalam disengat serangga itu juga terjadi ya proses inflamasi ya, ada rasa gatal walaupun sakit itu hampir sama. Terus merah, terus bentol. Wah, ada tumor padahal bentol. Ya nggak apa-apa, memang itu proses inflamasi. Jadi kalau misalnya Anda sudah belajar bahasa PPC ini ya, mungkin kalau dia wah saya ini ada tumornya, ini salah satu dampak inflamasi, ini proses inflamasi. Jadi kenalkan kepada masyarakat sekitar bahwa tumor itu bukan suatu hal hanya pada yang hal-hal mengerikan, tapi pembengkakan, gigit nyamuk itu akhirnya bentol, itu sebut juga dengan tumor ya. Oke, itu contoh kondisi dari inflamasi akut. Nah, selanjutnya ini yaitu inflamasi kronis ya. Jadi kalau yang dikatakan inflamasi kronis ini menyerang area sehat jika tidak dimatikan. Nah, ini dapat terjadi di mana saja di tubuh dan dapat memicu sejumlah penyakit kronis, dan ini terjadi tergantung ya pada area tubuh yang terkena. Nah, inflamasi kronis ini ya, ini adalah merupakan lanjutan dari inflamasi akut ya, jika tidak ditangani dengan baik ya. Apalagi di sini jika teridentifikasi si penderita memiliki riwayat penyakit lainnya, misalnya diabetes. Nah, ini jadi itu dapat malah mengakibatkan cedera yang awalnya kecil bisa menjadi lebih parah, dan ini dikatakan dengan inflamasi kronis ya.
artritis inflamasi yang mencakup sekelompok kondisi yang dibedakan oleh radang sendi dan jaringan, ya. Ini contohnya bisa lupus, ya. Ini merupakan contoh ya, kondisi dari inflamasi kronis tadi, ya, yaitu salah satunya tadi artritis inflamasi. Terus asma. Nah, asma ini juga tadi tergolong dalam inflamasi kronis, di mana asma ini menyebabkan radangan saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru itu menjadi sempit dan sulit bernapas, ya. Terus periodontitis, ya. Ini merupakan radang gusi, ya. Biasa kalau orang awam sebutnya gusi berdarah, atau ada timbul tumor pembengkakan pada bagian gusi, pada bawah daging yang di bawah gusi ini, ya. Daging yang di bawah di gigi ini, ya. Itu mengalami pembengkakan, itu disebut dengan periodontitis, ya. Itu disebabkan oleh bakteri yang dipicu oleh inflamasi lokal. Nah, inflamasi lokal yang tidak tertangani pastinya, ya. Akhirnya bakterinya masuk. Nah, akhirnya menjadi inflamasi yang kronis. Nah, itu. Selanjutnya penyakit radang usus, ya. Dan di sini kondisi tersebut menyebabkan terjadinya inflamasi kronis pada saluran gastrointestinal, ya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada saluran gastrointestinal tersebut. Ya, itu contoh dari inflamasi kronis. Oke, ini penjelasan tentang inflamasi, ya. Sedikit tentang inflamasi. Mudah-mudahan dapat menjadi pengantar untuk materi selanjutnya. Ya, jika ada sekiranya pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas, bisa kita komunikasikan atau kita sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih. Tetap setia pada channel saya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini, ya, agar tetap selalu sehat dan beraktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.